Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Abu Bakar ibnu Abdillah al-Muzani, jama'a rajulun min bani Israel malan falamma ashrafa 'ala al-maut qala li bani aruni asnafa amwali fa utiya bi syai'in katsir min al-khayl wal ibili war rakik wa ghairihi falamma nadhara ilayhi baka tahassuran 'alayhi fara'ahu malakul maut wa huwa yabki faqala lahu may yubkik wa walladhi khawwalaka ma ana bi kharijin min manzilik hatta ufarrika baina ruhika wa badanik. Qala fal muhlata hatta ufarriqah. Qala hayhata in qata'at ankal muhlah fa hal kana dhalik qabla huduri ajalik faqubida ruhu. Wa ruwiya anna rajulan jama'a malan fa'awa wa lam yada' sinban minal mal illa takhadhah wa bazana qasran wa ja'ala alayhi babaini wa thiqain wa jama'a alayhi harasan ma'aghil min ghilmani. ثم جمع أهله وصنع لهم طعاما وقعد على سريره ورفع إحدى رجليه على الأخرى وهم يأكلون فلما فرغوا قال يا نفس انعمي لسنين وقد جمعت لك ما يكفيك فلم يفرغ من كلامه حتى أقبل إليه ملك الموت بهيئة رجل عليه خلقان من الثياب في عنقه مخلاة يتشبه بالمساكين فقرأ الباب بشدة عظيمة قرأا أبزعه وهو على فراشه فوثب إليه الغلمان وقالوا ما شأنك فقال ادعوا إلي مولاكم فقالوا وإلى مثلك يخرج مولانا قال نعم فأخبره بذلك فقال هل فعلتم به وفعلتم فقرأ الباب قرعة أشد من الأولى ووثب إليه الحرس فقال أخبروه أني ملك الموت فلما سمعوه ألقي عليهم الرعب وبكى على مولاهم الذل والتخشع فقال قولوا له قولا لينا وقولوا هل تأخذوا به أحدا فدخل عليه وقال اسنا في مالك ما أنت صاني فإني لست بخارج منه حتى أخرج روحك فأمر بمالي حتى وضع بين يديه فقال حين رأى لعنك الله من مال أنت شغلتني عن عبادة ربي ومنعتني أن أتخلى لربي فأنطق الله المال فقال لما تسبني وقد كنت تدخل على الصلاة بي ويرد المتقي على أنبابهم وكنت تنكح المتناعمات بي وتجلس مجالس الملوك بي وتنفقني في سبيل الشر فلا أمتنع منك ولو أنفقتني في سبيل الخير نفعتك خلقت وابن آدم من تراب فمنطلق ببر ومنطلق بإثم ثم قبض ملك الموت روحه فسقط إلى آخره. Makna arti perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Berkata Abu Bakar bin Abdullah al-Muzani, seorang laki-laki dari Bani Israel, artinya di zaman sebelum zaman Nabi kita. Laki-laki itu mengumpulkan harta benda. Maka ketika si laki-laki itu mendekati kematian, ia berkata kepada anak-anaknya, artinya si laki-laki ini banyak berisi harta benda dan sudah sakit-sakitan, sudah parak mati. Lalu ujar si laki-laki tadi kepada anak-anaknya, perlihatkanlah kepadaku macam-macam harta bendaku. Wahai anak-anakku, perlihatkan kepadaku harta bendaku. Maka dibawakan kepadanya dengan sesuatu yang banyak, dari kuda, untuk kuda pian, ampunnya, unta, budak dan lainnya. Nah, ini amas pian, ini pirak pian, ini duit pian, itu ternak pian, kebun disampaikan semuaan. Ini hendak melihat harta-hartanya mana.
ketika ia memandang kepadanya, Rahat memandang harta yang banyak tadi, ia menangis. Si laki-laki tadi menangis karena ia merasa sedih atasnya. Pacang ditinggalkan nih, budak, unta, kuda, macam-macam. Lalu malaikat maut melihatnya sedang menangis tadi. Malaikat maut melihat si orang sugih itu begitu melihat harta-hartanya menangis. Jadi malakal maut bertanya kepadanya, apa yang membuat kamu menangis? Kenapa kamu menangis? Maka demi zat yang menganugerahkan harta kepadamu, tidaklah saya keluar dari rumahmu sehingga saya memisahkan di antara rohmu dan badanmu. Ujar malakal maut tadi, aku kada keluar dari rumah Ikam ini sebelum aku mencabut nyawa Ikam. Nah, di zaman dahulu, apalagi di zaman sebelum Nabi kita, itu malaikat maut dan malaikat lainnya itu seringkali benampak memuncul, beikung, bisa memandiri. Kada tahu malaikat maut nang mandiri nih. Nah, jadi zaman sekarang aja nang kada mengeluar lagi nang kayak itu. Kalau dahulu malaikat maut tuh geliur-geliur aja di kampungnya, nah kayak manusia. Dan di zaman Nabi kita pun masih ada. Di zaman Nabi kita masih bisa melihat. Iblis masih kelihatan di zaman Nabi kita, berbentuk manusia, berbentuk orang. Apalagi di zaman dahulu sebelum Nabi kita, seperti zaman Bani Israel ini. Ujar malaikat maut, aku kada keluar dari rumahmu sehingga saya memisahkan di antara ruhmu dan badanmu. Laki-laki itu berkata, tundalah, al-muhlah, tundalah sehingga saya membagi-bagi harta itu. Tunggu, jangan dicabut dulu aku hendak membagi-bagi harta tuh nah. Sagan kuwakafkan sekian, sagan kebaikan sekian, sagan ahli waris sekian, untuk ini sekian, untuk itu sekian. Malaikat maut berkata, amat jauh yang demikian itu, penundaan sudah putus daripadamu. Ini malaikat maut ini bila datang, kita kada kawa apa-apa lagi, batubat kada kawa lagi. Malaikat maut itu sudah di hadapan kita, hendak berbuat baik kada kawa lagi. Waktunya sudah habis. Penundaan sudah putus daripadamu. Maka mengapa tidak ada demikian itu sebelum ajalmu? Kenapa kada dahulu hari? Jaka semalam bang, jaka minggu dahulu bang, ikam membagi-bagi harta nih. Kada sudah bertemuan aku ini je malaikat maut. Nah, maka malakul maut mencabut nyawa laki-laki itu. Dan kejadian seperti ini diceritakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tiap-tiap manusia itu begitu melihat malaikat maut pasti minta tunda. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Itu tiap-tiap manusia begitu melihat malaikat maut pastinya minta tunda, minta waktu supaya bisa berbuat baik, supaya bisa menyedekahkan hartanya agar jadi orang saleh. Padahal malaikat maut itu kalau sudah ada di hadapan kita, berarti ajal kita sudah tiba, walaupun belum mencabut nyawa kita. Walau belum mencabut nyawa kita, kalau sudah datang di hadapan kita, ajal sudah. Itu sudah ajal. Dan ini berlaku sampai sekarang, sampai hari kiamat, bahwa orang yang hendak
dicabut nyawa itu, nya melihat malaikat maut itu. Cuma kita nang di sampingnya kada melihat. Kita nang mauruti, kita nang menalkinakan zikir, kita kada melihat. Tapi kalau orang nang sakit ini, walaupun yang bepajam matanya, ataupun matanya cagat ke atas, walaupunnya kada dikiau dipanggil kada menyahut lagi, tapi ia melihat malaikat maut dan ia bisa berkomunikasi dengan malaikat maut itu. Tiap-tiap orang demikian. Dan yang diminta kepada malaikat maut tuh tiap-tiap manusia sama. Laula akhartani ila ajalin qarib, beri aku waktu sedikit aja. Tumat yang dicabut wahai ini nah, minta waktu sedikit saja. Itu tiap-tiap manusia pasti melakukan demikian. Dan malaikat maut menjawab sama jawaban malaikat maut, penundaan sudah putus daripadamu, sudah habis. Diriwayatkan bahwasanya seorang laki-laki mengumpulkan harta benda, lalu ia menghimpunkannya, dan ia tidak meninggalkan sejenis pun harta melainkan ia mengambilnya. Ini laki-laki ini orang sugih, pokoknya apa aja hartanya ada diisi, apa aja usaha inya ada diisi usaha. Orang bekabun inya ada bekabun, orang beternak inya ada peternakan, orang berdagang inya ada toko, orang menyewakan bidak inya banyak menyewakan bidak. Semua usaha ada dimilikinya, semua harta ada dimilikinya. Dan ia membangun istana dan menjadikan atas istana itu 2 pintu yang kokoh, dan mengumpulkan atasnya penjaga-penjaga dari pelayan-pelayannya. Kemudian ia mengumpulkan keluarganya dan membuat bagi mereka makanan, dan ia duduk di atas tempat tidurnya, dan ia mengangkat salah satu dari 2 kakinya atas yang lain. Sedang mereka keluarganya tadi makan, minum, bersenang-senang. Maka ketika mereka selesai pesta, makan minum, maka laki-laki itu berkata, nah orang sugih nih, si kaya raya ini berkata, wahai diri, bersenang-senanglah untuk beberapa tahun. Wahai nafsu, wahai diriku, ikam bersenang-senanglah beberapa tahun, hartaku ini kada habis dimakani. Karena saya telah mengumpulkan bagimu yang mencukupimu. Maka ia belum selesai dari perkataannya, sehingga malaikat maut datang kepadanya dalam bentuk seorang laki-laki yang atasnya 2 pakaian yang buruk, dan pada lehernya ada keranjang rumput. Ia menyerupai dengan orang-orang miskin. Malaikat maut itu mengetuk pintu dengan sangat keras, dengan ketukan yang menakutkan, menggendah. Sedang laki-laki itu di atas hamparannya mendengar ada yang mengatuk menggendah di luar, maka para pelayan melompat kepadanya, mendatangi yang mengatuk itu siapa, dan bertanya, apa urusanmu? Orang baju compang camping datang, di lehernya ada keranjang sampah. Ada apa ikam ke istana ini? Apa urusanmu? Malakal maut tadi berkata, panggilkan tuanmu kepadaku. Suruh ke sini bus ikam tuh. Suruh ke sini. Mereka berkata, pengawal pelayan tadi berkata, kepada orang sepertimu tuan kami keluar. Ikam harapnya nyuruh tuan kami menghadapi ikam ini. Malaikat maut berkata, iya, suruh tuan engkau datang ke sini. Maka mereka pelayan-pelayan tadi memberitahukan yang demikian itu kepada tuannya. Laki-laki itu berkata, mengapa tidak kamu perbuat dengannya? Mengapa tidak kamu perbuat? Kenapa kada dipukuli? Jangan si orang sugih ini, ikam jaga-jaga ini apa?
Lalu malaikat maut mengetuk lagi pintu dengan ketukan yang lebih keras dari ketukan yang pertama. Maka para penjaga melompat kepadanya. Malaikat maut berkata, beritahukanlah kepadanya bahwa aku adalah malaikat maut. Padahal kan Tuan Ikam itu bahwa aku ini malaikat maut. Ketika mereka mendengar perkataannya, maka ketakutan dilimparkan atas mereka, hinaan, dan menampakkan ketundukan jatuh atas Tuan mereka. Mendengar malaikat maut, samuan ketakutanan. Maka Tuan mereka berkata kepada pelayannya, berkatalah kepadanya dengan perkataan yang halus, yang lembut, dan katakan, apakah engkau akan mengambil seseorang? Pendiri malaikat maut itu apakah hendak mencabut nyawa seseorang di sini? Maka malaikat maut masuk kepadanya dan berkata, berbuatlah pada hartamu apa yang kamu perbuat. Karena sesungguhnya aku tidak keluar dari tempat ini sehingga aku mengeluarkan nyawamu. Ikam silakan, harta ikam hendak diapai, harta hendak diberiakan, hendak diapa terserah, tapi aku kada keluar dari tempat ini sebelum mencabut nyawamu. Lalu laki-laki itu menyuruh dengan hartanya sehingga hartanya diletakkan di hadapannya. Maka ia berkata ketika ia melihat hartanya, si laki-laki itu begitu harta dikumpul di hadapannya, mudah-mudahan Allah mengutukmu wahai harta. Kamu wahai harta-hartaku telah menyibukkanku dari beribadah kepada Tuhanku. Kan harta ini ada macam-macam, termasuk budak tuh harta juga. Karena budak tuh kawa dijual, kawa diberiakan, kawa ditukar. Budak dikumpul sama budak-budak harta-harta. Ujar si orang kaya tadi, wahai harta-hartaku, termasuk budak-budak nih, kalian ini menyebabkan aku lalai beribadah kepada Allah dan mencegahku mengasingkan diri bagi Tuhanku. Maka Allah menjadikan harta dapat berbicara. Ada harta-hartanya itu yang bisa bicara. Kan budak-budak manusia itu kan harta juga. Lalu ia berkata, mengapa kamu mencela aku? Ujar si budak-budak ini, kenapa pian mencela kami? Dan kamu telah masuk kepada raja-raja disebabkan aku, dan orang yang bertakwa ditolak dari pintu-pintu raja. Pian tuh masuk ke tempat raja, ke istana, karena banyak besi kami niam, banyak besi harta. Jika pian kada besi harta, kada kau masuk ke rumah raja. Dan kamu telah mengawini wanita-wanita yang memperoleh kenikmatan denganku. Menjadi si harta ini ikam kawin tuh karena kami niam ada. Dan kami nikah ada payu ikam itu. Dan kamu duduk di majelis-majelis raja disebabkan aku. Dan kamu membelanjakan aku di jalan kejahatan, maka aku tidak mencegah darimu. Jikalau kamu belanjakan aku di jalan kebaikan, niscaya aku bermanfaat bagi kamu. Wahai anak Adam, diciptakan dari tanah, lalu ada yang pergi dengan kebaikan dan ada yang pergi dengan dosa. Kemudian malaikat maut mencabut nyawa laki-laki itu, lalu laki-laki itu pun terjatuh. Jadi dua kisah ini memberikan isyarat, petunjuk kepada kita bahwa jangan hendak menunda-nunda berbuat baik dengan harta itu. Karena kalau sudah macam ini, kada ada manfaatnya lagi harta. Dan harta pun meniwas, harta pun mencela kepada kita. Karena kada sempat dilakukan kebaikan dengan harta itu. Wahab bin Munabbih berkata, malaikat maut mencabut nyawa seseorang yang perkasa dari orang-orang yang perkasa, dan yang tidak ada di bumi orang seperti dia. Kayak apa aja orang kuatnya, kayak apa aja orang perkasanya,
itu pasti dicabut nyawanya oleh malaikat maut tadi. Kemudian malaikat maut naik ke langit. Lalu para malaikat lain bertanya kepada malaikat maut, kepada siapa yang kamu sangat kasihan dari orang yang kamu cabut nyawanya? Kemudian malaikat lain, malaikat maut bertakun, ikam tadi imbah mencabut orang yang sangat perkasa di muka bumi, yang paling perkasa tuh inya, ikam cabut nyawanya, mati inya. Nah kami bertakun, siapa orang nang ikam cabut nyawanya tuh ikam maras, kasihan. Cuma karena perintah Tuhan harus mati, ya dicabut nyawanya. Cuma ikam tuh maras mencabut nyawa orang itu, nah adalah. Ujar malaikat lain bertakun lawan malaikat maut. Malaikat maut menjawab, saya disuruh mencabut nyawa seorang perempuan di suatu tanah lapang di bumi, artinya di tengah-tengah hutan. Nah, di tengah-tengah hutan, malaikat maut, aku disuruh Tuhan mencabut nyawa seorang perempuan. Lalu saya mendatanginya dan ia telah melahirkan seorang anak. Perempuan yang di tengah hutan tadi ada berisi anak halus. Aku disuruh mencabut nyawa ibunya itu. Maka saya mengasihaninya karena terasingnya, dan saya menyayangi anaknya karena kecilnya dan adanya di suatu tanah lapang yang tidak ada orang memeliharanya. Jadi malaikat maut itu aku maras mencabut mamanya itu aku. Cuma karena disuruh Tuhan cabut nyawa perempuan itu, aku cabut. Padahalnya ada bisi anak halus, sorangan ditinggalkan di tengah hutan, kada ada yang memeliharanya. Maka malaikat berkata, malaikat lain dari berkata, orang yang perkasa yang kamu cabut nyawa sekarang, orang yang perkasa yang kamu cabut nyawanya tadi adalah anak yang kamu sayangi itu sebenarnya. Ini sudah ganal, wah ini anaknya itu, yang orang paling kuat tadi yaitu anaknya. Maka malaikat maut berkata, maha suci Tuhan yang maha lemah lembut kepada yang dikehendakinya. Atha bin Yasar berkata, apabila tiba malam pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban, maka suatu lembaran diserahkan kepada malaikat maut. Allah menyerahkan lembaran kepada malaikat maut. Lembaran apa? Lembaran nama-nama manusia. Lalu dikatakan, cabutlah pada tahun ini orang yang di dalam lembaran ini. Ini setahun sekali Allah Ta'ala pada malam nisfu Sya'ban itu menyerahkan daftar orang-orang yang akan mati di tahun ini sampai malam nisfu Sya'ban berikutnya itu. Nah, apabila sudah diserahkan Allah kepada malaikat maut itu, maka itu kada kawa lagi dirubah. Tapi selama Allah belum menyerahkan daftar itu kepada malaikat maut, itu masih bisa kita berdoa, minta panjang umur, minta apa segala macam. Tapi kalau sudah daftar diserahkan, malaikat maut sudah tahu, nah itu kada kawa lagi dirubah. Makanya malam nisfu Sya'ban itu kan diajarkan oleh para ulama-ulama kita dahulu, minta lawan Tuhan apa? Antara lain dipanjangkan umur untuk taat kepada Allah. Nah, karena kalau sudah tengah malam nisfu Sya'ban, kayaknya Allah menyerahkan itu kepada malaikat maut, ada tak buat ngaran kita, kada kau dia apa-apa lagi. Jadi sebelumnya itu kita minta supaya jangan dibuat di situ ngaran kita. Apabila tiba malam pertengahan Sya'ban, maka suatu lembaran diserahkan kepada malaikat maut. Lalu dikatakan, cabutlah pada tahun ini orang yang di dalam lembaran ini. Atha bin Yasar berkata,
sesungguhnya seseorang hamba itu menanam tanaman. Ada orang nah hendak bahuma tahun ini, padahal ngarannya tak buat dalam daftar itu sudah. Artinya kada sampat inya menikmati hasil gawiannya itu. Mengawini istri-istri, ada orang nah hendak kawin kena bulan anu jar, padahal tak daftar dah ngarannya diunjuk ke malaikat maut. Artinya kada sampat tanggal itunya sudah mati. Dan membangun bangunan, memulah rumah, ada nama ulah gedung, yang mungkin tuntungnya 2-3 tahun hanya tuntung, padahal ngarannya sudah ada diserahkan Tuhan dalam daftar itu mati tahun ini. Dan sesungguhnya namanya ada di dalam lembaran itu, sedangkan ia tidak mengetahuinya. Al-Hasan berkata, Hasanul Basri berkata, tidak ada suatu hari melainkan malaikat maut itu menyelidiki setiap rumah sampai 3 kali. Rumah nah orang-orang dalam daftar itu nah, ada aja kah orangnya, ada dah di rumah nih. Nang pajang dicabut tahun ini tuh. Jadi 3 kali malaikat maut mendatangi. Maka barang siapa didapatkannya termasuk mereka yang telah menyempurnakan rezeki dan telah habis ajalnya, maka dicabut nyawanya. Apabila ia dicabut nyawanya, keluarganya menghadapinya dengan jeritan dan tangisan. Maka malaikat maut memegang kayu sisi pintu dan berkata, demi Allah, saya tidak memakan rezekinya, dan saya tidak menghilangkan umurnya, dan tidak mengurangi ajalnya. Ujar malaikat maut. Cuma kita kadang mendengar nih tuh. Padahal malaikat maut tuh begitu mencabut nyawa, anak bini keluarga ini menangisan. Artinya malaikat maut ini jangan salahkan aku, jangan malaikat maut. Aku kada menzaliminya, aku kada makan hartanya. Memang umurnya sudah habis ini nah. Umurnya sudah habis. Dan sesungguhnya bagiku pada kalian pasti kembali sesudah kembali. Kena aku datang pulang ngasih malaikat maut mencabut nang bini, mencabut nang anak pulang. Hadangi aja kalau bapak. Nah, jadi nyandak bulik bepadah ka itu malaikat maut nih. Al-Hasan Basri berkata, maka demi Allah, jikalau mereka melihat tempat malaikat pencabut nyawa dan mendengar perkataannya, niscaya mereka lupa dari orang yang mati di antara mereka, dan niscaya mereka menangis atas diri mereka sendiri. Makanya orang-orang nama hadapi ini nama lihat malaikat maut itu ini kadang menangisi nang mati ini lagi, menangisi diri seorang ini apabila kah jo macam ini jadinya nih. Cuma karena kadang melihat, kadang mendengar, itulah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yazid Ar-Raqasi berkata, ketika orang yang suka bertindak zalim dari Bani Israel sedang duduk di rumahnya yang ia bersunyi dengan sebagian keluarganya, tiba-tiba ia melihat kepada seseorang yang masuk dari pintu rumahnya, maka melompat kepadanya karena terkejut lagi marah. Ini orang nang zalim di Bani Israel, rahatan dudukan lawan keluarganya, masuk ada laki-laki, jalan mana masuknya kada tahu, marah si laki-laki yang zalim tadi. Lalu ia bertanya kepadanya, siapa kamu dan siapa yang memasukkanmu ke rumah ini? Orang itu menjawab, adapun orang yang memasukkanku ke rumah ini adalah orang yang mempunyai rumah ini, dan adapun saya adalah orang yang tidak bisa mencegah daripadaku oleh dinding, dan saya tidak minta izin kepada raja-raja, dan saya tidak takut serangan orang-orang yang berkuasa, dan tidak dapat mencegah daripadaku setiap orang yang perkasa, lagi keras kepala dan syaitan yang durhaka. Yazid Ar-Raqasi terus berkata, maka orang yang suka bertindak zalim itu jatuh di tangan malaikat maut, dan ia gemetar sehingga ia jatuh tersungkur atas mukanya. Kemudian ia mengangkat kepalanya kepada malaikat maut dengan meminta kepadanya
serta merendahkan diri kepadanya. Lalu ia berkata kepada malaikat maut, jadi kamu adalah malaikat maut? Jadi kamu ini malaikat mautkah? Malaikat maut menjawab, sayalah dia. Ia berkata, apakah kamu dapat memberi timpu kepadaku sehingga saya melakukan janji? Aku nak beri timpu satu matna, aku nak berjanji. Nak berjanji apa? Malaikat maut menjawab, jauh demikian, masakmu telah terputus, napas-napasmu telah berakhir, dan waktu-waktumu telah habis, maka tidak ada jalan kepada penundaanmu. Orang itu bertanya, maka kemana engkau membawa pergi denganku? Malaikat maut menjawab, kepada amal perbuatanmu. Engkau akan kubawa kepada amal perbuatanmu yang telah kamu kerjakan, dan ke rumah kamu yang telah kamu siapkan. Ikam kubawa ke rumah ikam ulah juga. Orang itu berkata, saya tidak mengerjakan sesuatu amal yang salih dan tidak menyiapkan rumah yang bagus. Kok ada bisi rumah, kemana membawa aku? Malaikat maut berkata, maka ke neraka itu rumah yang engkau bikin selama ini. Neraka itu rumah yang ikam bangun selama ini. Setiap kali kita berbuat dosa, kita membangun satu bagian rumah dari neraka. Kita berbuat dosa, mungkin maulah sebagian lain daripada neraka. Nah, kita akan kembali ke tempat yang kita ulah seorang. Kita akan kembali ke suatu wadah yang kita bikin seorang di alam dunia ini. Kemudian malaikat maut mencabut nyawa orang itu, maka ia jatuh dalam keadaan mati di hadapan keluarganya. Maka ada yang berteriak dan ada yang menangis. Yazid Ar-Raqasi berkata, jikalau mereka mengetahui jeliknya tempat kembali, niscaya ratapan tangis atas yang demikian itu lebih banyak lagi. Makanya melihat tempat yang bakal didatanginya, maka tangisan keluarganya akan lebih dahsyat lagi daripada itu. Dari Al-A'mas dari Khaisamah, ia berkata, malaikat maut masuk kepada Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Malaikat maut berilang lawan Nabi Sulaiman. Lalu malaikat maut memandang kepada seseorang dari teman-teman duduk beliau. Nabi Sulaiman dudukan lawan kawan-kawan sahabat-sahabat sidin, dudukan. Datang ada malaikat maut. Kadang tahunya apa lainnya pada itu malaikat maut. Nabi Sulaiman aja yang tahu. Duduk juga umpat di situ. Lalu ia memandang kepada seseorang dari teman-teman duduk beliau. Ia terus-menerus memandang kepadanya. Si laki-laki yang malaikat maut ini mengawasi seorang laki-laki, kawan Nabi Sulaiman, diitihinya laki-laki itu oleh malaikat maut nih, dipandangnya laki-laki itu. Ketika malaikat maut keluar dari majelis itu, maka seorang laki-laki itu bertanya kepada Nabi Sulaiman, siapa orang tadi? Pina cangang bener lawan ulun. Kada sing rantian cangang aja mahi mati. Nabi Sulaiman menjawab, itu malaikat maut oleh jam. Itu malaikat maut. Laki-laki itu berkata, sesungguhnya saya melihat ia memandang kepadaku seolah-olah ia menghendakiku. Kayaknya hendak mencabut aku, saya cangang tarus itu. Ujar Nabi Sulaiman, lalu apa yang kamu kehendaki? Kamu hendak kenapa gerang? Jangan ku urusakan malaikat maut, nah hendak dalam betaka, hendak kayak apa? Apa yang kamu kehendaki? Laki-laki itu menjawab, saya menghendaki agar engkau menyelamatkanku daripadanya, agar aku selamatkan dari malaikat maut itu. Maka suruhlah angin, karena Nabi Sulaiman ini bisa mengomandu angin. Angin itu bisa dikomando Nabi Sulaiman, terbang ke sana, bertiup ke sini, angin itu bisa. Itu mukjizat Nabi Sulaiman. Ujar laki-laki tadi, suruh angin, wahai Nabi Sulaiman,
sehingga ia membawaku ke negeri India yang paling jauh. Suruh angin. Saat ini dia menerbangkan aku langsung ke India yang paling jauh, ujung India sana. Maka angin melakukan yang demikian. Nabi Sulaiman suruh angin, bawa ini orang ke India. Terbang ke India sudah. Saat itu juga sampai ke India. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada malaikat maut setelah malaikat maut itu mendatangi beliau yang kedua. Beberapa waktu kemudian datang pulang malaikat maut ini kepada Nabi Sulaiman. Ujar Nabi Sulaiman, saya melihat engkau wahai malaikat maut terus menerus memandang kepada salah seorang dari teman-teman dudukku. Encam dulu waktu datang ke sini, encam memandang benar lawan kawanku itu nah. Jangan encam melawan ini. Malaikat maut menjawab, iya, bujur aja. Saya heran daripadanya karena saya disuruh mencabut nyawanya di negeri India. Aku nih bingung memikirkan malaikat maut nih. Saat ini aku disuruh Tuhan mencabut nyawanya itu di India, makanya sekarang ada di sini. Kayak apa caranya supaya bisa ke India orang nih? Makanya aku canganginya di Sulaiman, kayak apa orangnya supaya ke India nih, wah ini nih. Saya heran daripadanya karena saya disuruh mencabut nyawanya di negeri India yang paling jauh dalam waktu ini, waktu yang dekat. Dan ia berada di sisimu, sedangkan ini di sini. Ke India berapa hari hanya sampai, perjalanan yang biasa. Nah, maka saya heran daripada yang demikian itu, ujar malaikat maut. Sekalinya ada caranya. Nabi Sulaiman mengirimkan lewat angin ke sana. Jadi itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian bab yang keempat tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin sesudahnya. Ini kisah tentang bagaimana Nabi kita sebelum wafat, apa-apa yang beliau sampaikan sebelum wafat, apa-apa yang beliau hadapi sebelum wafat, dan bagaimana Israel mencabut nyawa Nabi kita. Nah, ini selanjutnya itu bab yang keempat tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin sesudahnya. Afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم